Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Saya Islah Barawi, terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya dari Madura, Pak Mahfud MD. Bukan karena beliau berasal dari Madura sama dengan saya, tapi kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Karena begini pertimbangannya, Pak Mahfud MD adalah sosok yang pernah berkarir di legislatif, di eksekutif dan juga yudikatif, dan beliau punya rekam jejak tidak pernah punya kejahatan apapun di dalam jabatan-jabatannya. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang tidak pernah punya kejahatan masa lalu. Beliau juga tidak punya beban masa lalu, dan juga apa yang menjadi beban beliau hanyalah masa depan Indonesia. Mari kita bantu Pak Mahfud untuk mewujudkan berbagai keinginan masyarakat di Indonesia menjadi pemerintahan yang bersih, melawan korupsi, dan juga penegakan hukum yang betul-betul merata, tajam ke segala arah, tidak tumpul juga ke segala arah. Oleh karena itu, mari kita dukung Ganjar Mahfud. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU layak berkontribusi untuk masyarakat internasional, dan pemerintah sangat menghargai upaya PBNU untuk ikut membangun peradaban dunia yang lebih baik dan lebih mulia. Sebagai organisasi Islam yang mengakar kuat di masyarakat, NU telah menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan, dalam menghadapi hantaman gerakan-gerakan radikal, termasuk menjaga diri dari politik identitas dan ekstremisme. Selain sebagai Menko Polhukam, juga beliau ini adalah sahabat Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau adalah tokoh Nahdlatul Ulama. Beliau adalah tokoh yang gigih dan berani tanpa beban dalam penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan beliau bisa menjadi panutan bagi anak-anak sekalian, para santri. Insya Allah di waktu yang akan datang akan lebih meningkat lagi, insya Allah. Kami semua yang ada di sini sangat merindukan sosok pemimpin yang tidak saja bisa memajukan negeri dan bangsa ini, tetapi juga sosok yang bisa merajut dan merekatkan kebinekaan dengan akhlakul karimah, terutama dalam bidang penegakan hukum. Saya kira karena kita tidak bisa mungkin ada hidup makmur tanpa penegakan hukum yang pasti, maka kepada terhormat Pak Mahfud yang kami hormati, kami di lapisan bawah, terutama kami sekali lagi suksesi kepemimpinan nasional pada tahun 2024 nanti. Karena memilih seorang pemimpin itu tidak saja berdasarkan hasil polling, elektabilitas yang tinggi, popularitas, bukan itu sebetulnya kalau dalam pandangan kami, tetapi betul-betul adalah seorang pemimpin yang bisa mengayomi, mengajak dan membangun bangsa dan merajut kebinekaan yang ada. Mahfud MD adalah cawapres ideal dampingi Ganjar. Pengamat mengatakan sejalan dengan nurani rakyat. Dan saudara, Pulau Jawa merupakan wilayah dengan jumlah populasi terbesar di Indonesia. Tidak heran jika setiap pemilihan umum Jawa dianggap sebagai kunci kemenangan bagi kandidat yang berkompetisi. Lalu bagaimana tingkat elektabilitas tiga bakal capres yang ada saat ini, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan juga Prabowo Subianto di 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa berdasarkan survei
yang diselenggarakan dalam periode 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Kita akan lihat dari ibu kota dulu, dari DKI Jakarta. Di ibu kota bakal capres Anies Baswedan ternyata punya elektabilitas tertinggi yakni 32,5%, disusul Ganjar Pranowo 22,5% dan juga Prabowo Subianto 12,5%. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana di Jawa Tengah. Ini adalah kandang banteng alias basis pemilih PDI Perjuangan. Bakal capres mana yang punya elektabilitas tertinggi? Tentu adalah dari Ganjar Pranowo 49,2%, disusul Prabowo Subianto 14,1% dan juga Anies Baswedan 1,6%. Nah, kemudian kita akan lihat ke Jawa Timur, provinsi dengan kultur Nahdliyin yang paling kental ini ternyata baca pres Ganjar Pranowo 33,3%, elektabilitasnya masih ada di urutan pertama, kemudian juga Prabowo Subianto 21,1% dan Anies Baswedan 10,3%. Nah, kemudian kita akan lihat provinsi selanjutnya, kita punya dari Jawa Barat, di provinsi dengan jumlah pemilih tertinggi di Indonesia. Jumlah pemilih tertinggi di Indonesia ini, posisi dengan elektabilitas tertinggi adalah dari Prabowo Subianto 24,7%, kemudian juga Ganjar Pranowo 18,2% dan Anies Baswedan 13%. Dan kita akan beranjak ke provinsi selanjutnya, Provinsi Banten. Di provinsi paling barat Pulau Jawa ini elektabilitas baca pres Prabowo Subianto ini besarnya 34,2%, kemudian juga Ganjar Pranowo 21,9% dan Anies Baswedan 19,2%. Dan yang terakhir Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ini jadi satu-satunya provinsi ya di Pulau Jawa yang dipimpin seorang tokoh non parpol. Ternyata Ganjar Pranowo ini mendapatkan elektabilitas tertinggi 47,1%, kemudian disusul oleh Prabowo Subianto 17,6% dan posisi ketiga ada Anies Baswedan 5,9%. Nah, berdasarkan daftar pemilih tetap DPT untuk pemilu 2024 nanti, jumlah orang yang punya hak pilih di Pulau Jawa ini tercatat sebesar 56,33%. Nah, jumlah ini sebenarnya melebihi setengah populasi pemilih di seluruh Indonesia, sehingga Pulau Jawa ini memang selalu jadi ajang pertarungan hidup mati dalam setiap gelaran Pilpres. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Berkerut wajahnya, putih rambutnya. Itulah sinyal dukungan terbaru dari Presiden Jokowi terkait Capres 2024 di hadapan ribuan pendukungnya. Jokowi memberi arahan penampilan fisik seperti apa yang menjadi ciri pemimpin yang selalu memikirkan rakyat. Bangsa ini butuh pemimpin yang mempersatukan, yang melayani rakyat, yang mampu bekerja makro, mampu bekerja mikro, dan mampu bekerja detail. Karena saat ini tidak mungkin kita hanya berpikiran makro saja. Mikronya harus dilihat, detailnya harus dicek lagi. Pentingnya dukungan Pak Jokowi untuk kedua capres ini apa sih menurut Mas Burhan? Pertama, karena Pak Jokowi presiden dengan approval rating tinggi. Betul. Bahkan kalau kita buat rata-rata, approval rating Pak Jokowi ini mencapai 76% selama periode kedua. Itu dibanding zaman Pak SBY, kita punya datanya, periode kedua Pak SBY itu rata-ratanya 51% approval ratingnya. Nah, itu yang menjelaskan mengapa Pak Jokowi itu bisa menjadi kingmaker. Sementara zaman Pak SBY di periode kedua itu relatif sulit karena approval ratingnya yang rendah. Nah, dalam istilah komunikasi politik disebut dengan istilah co-branding. Jadi brand Pak Jokowi masih tinggi sehingga siapapun mencoba mencari blessingnya Pak Jokowi. Nah, buat Mas Ganjar, basis Pak Jokowi kan sebenarnya istilahnya captive-nya Mas Ganjar ya. Dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Nggak usah lama-lama, perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini.
PDIP menyoroti kebijakan lumbung pangan atau food estate yang menjadi proyek pemerintah. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut proyek tersebut merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Tetapi ketika kami menyampaikan food estate, itu ada menteri yang salah menjabarkan perintah presiden, itu yang kami kritik. Kita lihat misalnya Pak Basuki, ketika presiden mengatakan bangun infrastruktur, ternyata Pak Basuki mampu menjabarkan perintah presiden dengan sebaik-baiknya. Ketika mengalami krisis akibat pandemi, presiden memerintahkan adanya keseimbangan antara bagaimana mengatasi pandemi dan menumbuhkan ekonomi. Bu Sri Mulyani mampu melakukan dengan baik. Tetapi ketika Pak Prabowo diperintahkan untuk food estate, kita lihat yang muncul adalah vested interest-nya dengan membentuk PT Agroindustri Nasional Agrinas yang diisi oleh teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Vested of interest inilah yang kemudian menjadikan perintah presiden tidak dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ini yang disoroti oleh PD Perjuangan. Membangun kedaulatan pangan itu merupakan tugas dari PD Perjuangan. Tetapi ketika ada vested of interest, ketika perintah dari presiden itu disalahgunakan hanya untuk kepentingan teman-temannya, maka kami kemudian melakukan suatu kritik. Sama ketika presiden memerintahkan untuk memperkuat kemampuan di dalam membela tanah air kita, yang dilakukan adalah membentuk suatu PT dan kemudian diisi oleh teman-temannya sendiri. Ini yang dikritik oleh PD Perjuangan. Akibatnya kegagalan di dalam membangun food estate bukan karena direction dari presiden, tetapi menteri sebagai pemerintahan sehari-hari menurut konstitusi yang seharusnya menguasai hal ikhwal terhadap pemerintahan yang dijalankan ini tidak mampu menjalankan dengan baik karena vested of interest. Salam, Rasul, Pak, sehat. Kang Alden ini. Coba gimana tuh lagunya tuh? Ada pilihan ini, ada pilihan itu. Aku pilih ini. Ini tuh ini ya. Iya betul. Sensasi, tapi yang ini asli. Pasti pilih ini. Dari rakyat kecil, jelas pilih ini. Sampai rakyat besar, pasti pilih ini. Ganjar pilihanku. Ganjar presidenku. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ganjar paling oke. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Presiden yang kece. Pilih Ganjar presidennya. Insya Allah Pak Ganjar jadi presiden Indonesia 2024. Yes. Mana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap? Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka!
Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.